Asal-usul Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Desa Bulak merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kabupaten Indramayu dengan batas sebelah utara dengan Desa Bulak Lor, sebelah timur dengan Desa Sleman Lor, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatibarang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pilang Sari. Asal-usul Desa Bulak tidak terlepas dari keberadaan situs Buyut Banjar dan keraknya yang berjumlah 41 ekor. Sejarah asal-usul Desa Bulak dan legenda keraknya berawal dari upaya pembuatan atau penggalian kali Prawira Kepolo oleh masyarakat Bulak pada tahun 1800-an. Pada saat itu, Bulak dipimpin oleh Nyi Sular, anak tunggal dari Ki Laita yang berasal dari Rancajawat, hasil perkawinannya dengan Nyi Wana. Sejarah dan asal-usul Desa Bulak secara terperinci tentu tidak bisa dihadirkan di sini karena perlu investigasi dan penelitian lebih jauh agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kata Bulak sendiri memiliki pengertian mata air yang berukuran sangat besar, menyerupai sumur yang airnya mulak atau bergejolak, sehingga membentuk rawa. Entah berkaitan atau tidak, karena di sekitar wilayah Bulak memang banyak ditemukan sumber mata air. Dan mungkin berhubungan erat dengan keberadaan mata air di daerah lain seperti Balong Tambi, Sumur Gede Kedokan, dan lain-lain. Nyi Wana adalah seorang wanita yang pertama kali menemukan dan menempati Bulak. Nyi Wana berasal dari kerajaan Suryanegara yang ditugaskan untuk membangun padepokan baru, membuka pemukiman baru tak jauh dari daerah yang bermata air besar, menyerupai sumur dan tak pernah berhenti, yang pada saat itu disebut dengan istilah bulak atau bubul kata orang Cikedung, mumbul kata orang Bulak sekarang, atau mulak atau bergejolak, istilah untuk air yang menyembul ke permukaan. Bersumber dari cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut, sasakala desa pun dimulai. Namun sasakala Desa Bulak ternyata memiliki beberapa versi. Dengan tidak untuk mencari kebenaran, kami sampaikan untuk versi yang ini. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1600, sejaman dengan Pangeran Cakrabuana, ada 5 kerajaan atau pangeran yang berkuasa saat itu. Yang pertama, Pagusten Pangeran Suryanegara dari Cirebon. Yang kedua, Pangeran Mangkunegara, adik dari Pangeran Suryanegara, yang bertempat tinggal di Desa Sleman. Yang ketiga, Pangeran Kartanegara, yang bertempat tinggal di Kampung Karangkendal. Yang keempat, Pangeran Martanegara, yang bertempat tinggal di Gunung Jati. Dan yang kelima, Pangeran Padmanegara, yang bertempat tinggal di Wanacala, sebelah timur Cirebon. Di antara kelima pangeran itu, Pangeran Suryanegara yang paling berkuasa dan yang paling mempunyai kesaktian. Daerah sebelah barat yang dikuasainya diantaranya yakni Bulak, di samping daerah timur yang kerap kali kekurangan air. Upaya untuk pembagian air pada zaman itu, maka Pangeran Suryanegara mengutus Nyi Ayu Kelir dari daerah Kedokan supaya bekerja bersama-sama dengan utusan dari kerajaan lainnya untuk membuat bendungan di Kali Longgangga Tisna. Utusan dari Kedokan tersebut berjumlah 41 orang, dipimpin oleh Ki Ratim.
Pada suatu hari, sang pangeran mengecek hasil kerja ke-41 utusan tersebut, yang sebelumnya pangeran tersebut menitipkan bungkusan dengan pesan, jangan pernah membuka sebelum beliau kembali dan selesai sholat Jumat. Namun betapa kagetnya ketika dijumpainya bungkusan itu sudah terbuka dan 41 utusan tersebut tengah memakan isi bungkusan yang ternyata merupakan buah kurma sambil naik di atas pohon. Melihat kenyataan itu, sang pangeran pun marah besar karena pesannya tidak dipenuhi dan tidak dipatuhi. Lantas beliau berucap, kayak duduk sifatnya manusia, tapi sifatnya kunyuk. Yang dapat diartikan seperti bukan sifat seorang manusia, tapi sifat seekor kera. Karena kesaktiannya tersebut, dan dengan izin Yang Maha Kuasa, seketika ke-41 utusan tersebut berubah wujud dari manusia menjadi kera. Kisah-kisah legenda ini memiliki nilai-nilai ajaran luhur dan pesan moral yang mesti kita renungkan, karena mungkin saja niat para pendahulunya itu ingin memuliakan para generasi berikutnya agar lebih disiplin, amanah, bersatu, kompak, dan tidak semaunya sendiri. Hingga sekarang, konon katanya jumlah kera tersebut tidak pernah berubah, meskipun dijumpai bayi kera atau kera muda yang menggelayut di perut induknya yang sering terlihat oleh warga sekitar. Dan konon katanya belum pernah dijumpai bangkai kera, padahal ada kera yang mungkin sudah tua dan sudah sakit parah. Secara logika, umur makhluk hidup terbatas, pasti akan menemui kematian. Tetapi hingga sekarang tidak pernah ditemukan sebujur bangkai pun bangkai kera di sana. Yang lebih aneh lagi dan perlu mendapat kajian, kera-kera tersebut telah hidup konon katanya ratusan bahkan ribuan tahun yang silam. Tidak hanya kera, pepohonan yang tumbuh di Banjar atau di situs Banjar adalah jenis pepohonan hutan belantara seperti pohon rengas, keserut, dan lain-lain. Pohon itu pun sama usianya sudah ribuan tahun, bahkan pernah menjadi objek penelitian oleh mahasiswa baik dari dalam maupun luar Indramayu. Diawali dari kepemimpinan Nyi Sular, anak sematawayang yang cantik jelita dari pasangan suami istri Ki Laita dan Nyuwana, yang terpikat asmara dengan pria bernama Suwarja oleh karena ketampanan dan kewibawaannya. Sampai pada akhirnya mereka menikah dan Nyi Sular memutuskan untuk tidak memimpin Desa Bulak lagi. Demikian asal-usul Desa Bulak dan asal-usul 41 kera di situs Banjar, Desa Bulak, Jatibarang, Indramayu. Wallahu alam.